Oke guys, jadi karena kan ini udah bukan jam besuk ya, udah malam banget. Jadi kita telepon aja Mas Doyok. Semoga bisa masuk dan bisa ngeliat Rifka ya. Jadi kita tahu keadaannya seperti apa. Rifka sudah dirawat di bagian dalam. Ini adalah merupakan foto dari Rifka terkapar guys, lemah, terbaring lemah di IGD. Dan ini informasi yang disampaikan Mas Doyok bahwa kurus tuh tulisannya. Kurus tuh, kurusan guys. Ya kita telepon aja ya. Guys, jadi kita udah menelpon Mas Doyok dan Mas Doyok langsung turun menemui kita. Ya kita coba nanya dulu apakah boleh masuk apa enggak. Tapi kalau misalnya nggak bisa masuk, yaudah kita tanya kabarnya aja dan kenapa Derifka bisa dirawat untuk kedua kalinya setelah misi dari tim kreator abal-abal selesai bedah rumahnya guys. Teman-teman, jadi ini gue berada di salah satu rumah sakit yang ada di kota Demak, yang mana rumah sakit ini merawat Derifka yang saat ini sedang sakit. Dan tadi kita udah ngobrol sama Mas Doyo, bisa nggak sih ngelihat Derifka, dan ternyata memang udah jam berapa nih? Setengah satu ya? Udah setengah satu pagi. Di sini Rifka sudah dirawat di bagian dalam. Ini adalah merupakan foto dari mudah-mudahan bisa diizinkan untuk masuk dan melihat kondisinya ya. Oke. Dan dikarenakan ini nggak ada Derifka, jadi kita langsung nanya aja ke Mas Doyo. Mas Doyo, ini kenapa Derifka harus dirawat sampai yang kedua kalinya ini? Bener kan yang dua kalinya nih? Ketiga kalinya. Jadi ini udah ketiga kalinya nih? Bukan dua kali tapi ketiga kali. ya. Tiga kalinya. Hah? Maksudnya selama Dirawat? CAA. Oh, setelah di CAA? Maksudnya dua kali kan. Tiga kalinya. 3 kali? Oke deh, kita nggak tahu ya, pasti kata Mas Doyo 3 kali. Dan kenapa sampai dirawat lagi gitu? Nggak tahu ya. Apa nggak mau makan, muntah, badannya kurus. Oke. Mungkin apa? Nggak tahu. Faktor apa gitu? Nggak tahu. Apa mungkin itu ya? Apa namanya? Untuk soal makan kamu kurang apa ya? Kurang tajam buat Rifka atau gimana gitu. Maksudnya kesukaan Rifka apa? Mungkin kamu masain apa kayak gitu loh. Mungkin kalau tiap hari makannya apa sih? Nah, Nasi. Nah, nasi lauknya Kalau apa? maksudnya. Aku ya sembarang sih. apa? Aku kan kalau masak, nah Irfan kan mintanya selalu ikan laut. Nah, terus Aku tak beli ikan laut. terus Mintanya sayur. terus Pas aku pantangan juga sama dokternya. Apa nggak boleh makan apa pantangannya? Pantangannya kan nggak boleh makan hijau-hijauan. Nggak boleh makan daun-daun hijau-hijau. Nah. Wah, nggak boleh makan hijau-hijauan. Berarti sayur-sayur susah udah nggak masa masak. nggak boleh? Karena apa? Makan apa? Daerahnya kental. Nah, terus mangannya di terus ora Ya sasak ya. nggak usah saya tapi ragu mangan, nggak mau makan ya kan? Jadi di RIV ini susah untuk makan, dimana tadi diinformasikan sama Mas Doyok juga memang ada pantangan nggak boleh makan yang hijau-hijau. Berarti kayak semacam kangkung, bayam, daun pepaya itu udah nggak bisa tuh ya. Wortel boleh lah. Harusnya kamu masakin sayur sop ya bang ya. Nah, Kentang, wortel. karena perlu sayur itu. Buncis. Buncis kan hijau juga. Dia buncis yang buasannya kol, brokoli. Boleh. Boleh. Oh nggak boleh juga. Wortel kan boleh kan? Lah masak sayur sop Sayur wortel lah. wortel aja. Gitu sama kentang. Biar sehat lah badannya makan sayur. Itu memang pertama adalah susah makan. Nah, yang kedua apalagi faktor yang membuat Derifka ini harus dirawat. Apa kurang perhatian saat dari kamu juga? Nah, Tinggal Oh, telepon perhatian. terus. Perhatian sih, heeh. tapi nggak mau makan terus-terusan. Gini ya, aku ada. Ini sebetulnya menurutku dari dulu aku udah bilang berkali-kali. Kalau aku ya yo, Rifka satu banyak pantangan buat makan katamu kan, sayuran nggak boleh. Terus untuk makan susah. Terus mau makan apa? Padahal itu
sebuah makanan itu adalah Energi. energi buat tubuh. Kalau nggak makan pasti lemas. Lemas. Ya kan? Kalau menurut aku nih lebih baik, lebih bagusnya sesuai saranku yang dari dulu. Rifka titipkan di yayasan. Aku mumpung ada masih bisa free tanpa bayar. Terus setiap 1 minggu 1 kali atau 2 minggu 2 kali kamu bisa menjenguk ke sana. Terus kamu fokus untuk cari duit dan katanya juga kan kamu kepengen Nikah. beristri ya kan. Kamu kepengen beristri terus ada Rifka itu juga susah juga buat kamunya ya nggak Bang? Nah terus mungkin begini ya, wah ini kayak kemarin pernah itu ya bilang sama aku, bang aku mah nganu cewek yang ini gitu kan. Nah mungkin dari situ kamu pergi ke sana atau PDKT atau apa, proses Rifka sering ditinggal itu juga bisa ya. Kalau menurutku lebih bagusnya Rifka ini taruh di yayasan, ya kan, taruh di yayasan. Di sana itu Makan ada dijamin. ada pembimbingnya Bang. Ada pembinaan. Makan 1 hari 3 kali, setiap pagi olahraga. Oke, jadi ada olahraga. Jadi olahraga itu buat apa? Buat Ya, biar Rifka sehat, terus pikirannya fresh. Oke. Bener nggak? Betul. Itu saran. Makan juga terjamin, makannya juga sehat Nah. pastinya ya, nggak sembarangan. Betul. Itu saran menurutku, itu saran yang sangat prima menurutku ya. Itu gratis. Gratis Bang, masuk Bang. Aku ada kenalan di Semarang. Ada. Nah, kira-kira gimana? Dari dulu aku udah nyampein ke Doyo, ya. Oke. Rifka biar ditaruh yayasan, dipelajari tentang kehidupan, ya kan, tentang kehidupan. Syukur-syukur dia bisa ya minimalnya 80-70% kembali seperti kita semua kan. Nah kalau menurutku seperti itu. Gimana? Gimana Mas? Soalnya gini ya, satu ya, untuk makanan Rifka ini kan nggak terpantau, susah ya kan, dan kamunya sendiri juga sering bilang bingung makan apa, dilarang sama dokter kan. Tapi di satu sisi lagi sebetulnya masih bisa diolah sih, katakanlah masuk sayur sop, masak sayur sop dikasih wortel sama kentang, udah itu dimasak lauk tempe atau tahu kan, apa tuh Bang, 5 sehat 4 sehat 5 4 sehat 5 sempurna, udah tuh itu menurutku kalau 4 sehat 5 sempurna tuh pasti boleh kan. Nah dari situ ibaratnya kamu masih kesulitan ya, kalau aku lebih baik Rifka taruh di yayasan, kamu usaha jualan kerupuknya fokus ya kan, kamu 1 minggu 1 kali kamu bisa menjenguk, Rifka bisa dijenguk, dan itu kalau udah ada perkembangan yang positif, Rifka bisa diajak pulang lagi Bang, hidup seperti ya, mudah-mudahan kembali sehat lah ya dibanding sebelum-sebelumnya. sekarang Doyo bagaimana? Gimana Mas Doyo? Iya. Oke. Nah kalau titip ke yayasan, otomatis kan jaminan hidupnya kan hilang, jaminan kesehatan. Enggak lah, enggak ada yang hilang, Nggak ada, aman. enggak ada yang hilang, aman. Saya gini, contohnya gini, Bang Bewok sakit di Demak, pakai BPJS bisa. Kemarin kan Bapak sempat sakit, berobat gak bayar sama sekali. Aku Selama masih di Indonesia ya, selama masih di Indonesia aman. Rifka masuk yayasan untuk kamu nggak usah mikir soal kesehatan. Ya. Jaminan itu masih ada, masih melekat, dan bahkan di sana Rifka itu dirawat. Nah, dipelajari sesuatu kehidupan yang benar itu seperti apa gitu loh. Selalu dipelajari dan hidup setiap sehat, paginya pasti hidup olga. rajin gitu. Lalu juga Di sana dipelajari bekerja ya. Cuci piring, habis makan suruh cuci piring sendiri. Ya seperti kayak balai latihan kerja lah ya. Betul, kayak balai latihan kerja. Betul. Terus untuk membalikan psikolognya dia kembali ke abnormal ya kan. Terus habis itu juga untuk ditopang kesehatan dengan olahraga. Betul. Setiap pagi jam 7 pagi. Gitu Mas Doyo. Jadi insya Allah aman tuh Mas Doyo. Gimana?
dijamin sama Masih Sagra TV ya, biar Aku supaya yang jamin semuanya, ibaratnya di situ nggak bayar. soalnya kan kasihan ya, Ah. udah sampai 3 kali Mas Yoyo sampaikan bahwa Rifka ini udah 3 kali masuk rumah sakit. Ya, memang faktor utamanya adalah keadaan ekonomi sih memang ya. Iya sih. Makanannya juga Oh, kita nggak ya. bisa menyesuaikan karena memang keadaan ekonomi ya apa adanya ada ya. Kalau ada ya kita beli, kalau nggak ada ya nggak makan. Ya. Tambah lagi Rifka makanya juga dulu tuh Susah. dulu sempet suka apa aja makan kan, bener nggak sih dulu suka makan kan, tapi ya sekarang ya keadaannya seperti ini sakit tuh Mas Yoyo. Piye yo sekarang? Nah biar supaya Mumpung- dia sehat lagi nih Enggak, mumpung aku nggak pergi jauh lagi kan. ya, mau stay di sini nih masih sisa nih, Mumpung aku masih nggak ada misi. ada di sekitaran Demak. Nah, rumah. Kalau udah misi kan aku 1 bulan ya kan. Nah, Nah maksudnya, mumpung aku masih ada di sini, piye? Ripka ditaruh sana itu Evan ya. Seneng pasti di sana banyak temennya, diajari untuk hidup yang layak lah intinya. mirip Terus- kayak ini berarti masih saya kayak waktu kita bedah rumah kan kita taruh si Betul. Ripka, Tapi kayak kan gitu. kalau di situ yayasan bang. Ah, Terus di situ dibelajarkan semuanya untuk ibaratnya keyakinannya apa, Buddha ya udah diajarkan untuk tata cara Agama beragama sendiri gimana. Agamanya Muslim ya sholat 5 waktu gitu kan. dan tentang agama lah pokoknya, Nah, belajar tentang agama. Pokoknya semua Ilmu. agama di situ diterima. Nggak pandang bulu mau Muslim Agamanya apapun. agamanya apa itu nggak ada suatu Nggak ada permasalahan. permasalahan. Itu no problem sama sekali. Jadi mereka welcome. Dan itu memang anu bang, itu di situ tempatnya di daerah Pucang Gading bang. Daerah mana? Pucang Gading, Semarang. Jadi di situ memang untuk menampung orang-orang yang tidak mampu dan mempunyai kelebihan khusus, ya kan. Di sana dibelajarin, enggak usia kecil, enggak usia tua, Siapa aja. siapa aja ada. Dan sesuai dengan kriteria tuh bakal bisa diterima ya. Dan kebetulan juga di sana kan aku juga ada kenal juga ya, Hoping lah ya. Jadi bisa aku Masukin. minta tolong, ini aku titip saudaraku nih di sini untuk dirawat. Pokoknya kamu nggak usah mikir ya soal apa-apa, itu aku yang jamin semuanya. Serius nih, dari dulu pernah nggak? Aku dari dulu bilang sama kamu kayak gitu, yuk kita taruh yayasan gimana? Itu solusiku kayak gitu. Tapi kalau dilihat dari wajahnya Mas Doyok kayaknya berat guys. Sepertinya teman-teman udah bisa melihat wajahnya Mas Doyok ini kayaknya tidak ingin ya. Tidak ingin jauh dari Rifka ya Mas Doyok. Ya. Kalau tipe saya mesti stres, pasti itu. Soalnya gimana, sudah pengalaman, pasti nguli aku, pasti. Tapi di sana kan dipelajari. Tapi kalau menurut aku nih, seorang lelaki ya kan harus mempunyai suatu keputusan. Namun keputusan itu harus juga dijalankan. Contohnya begini. Ini kalau aku pribadi ya. Adikku seperti itu. Dan aku kewalahan untuk mengatasinya ya kan. Untuk soal mungkin makan atau soal cara mendidiknya, kewalahan. Nggak ada salahnya kamu nyoba. Coba nggak usah lama, 2 minggu sampai 1 bulan. Bagaimana kalau kamu lihat yang kamu tadi bilang stres, ya udah berarti bawa pulang. Tapi kalau Ripka di sana justru malah Evan, ya kan, gembira. Ya udah, di situ biar dipelajari sampai Ripka bisa kondisinya ya mendekati 90% lah, ya kan. Kalau itu menurut aku seperti itu. Jadi kan Mas Yo belum pernah mencoba, sekali aja coba. Ya taruh di yayasan dulu ya. Cobain dulu. Berarti kamu kan ada amanah jaga adikku kan gitu. Nggak amanah. Oh gitu, katanya nggak amanah Mas. Ya kembali lagi ya, Ya. kayak gini ya. Kalau gitu ya harus
sebetulnya ki Jadi ada dua alasannya. Yang pertama tadi tidak amanah, ya. Yang keduanya stres gitu. Jadi yang benar stres apa nggak amanah nih? Pertama itu nggak amanah, kedua itu stres. Soalnya Oke. kan Rika kalau aku dipisah sama Rika, pasti Rika stres. Oh, Riva yang stres. Iya, soalnya gimana? Dulu ditinggal PKL selama 45 bulan, Wih, berapa tahun? 45 bulan. 45 hari 1,5 bulan. di Indramayu. Oke. Itu pasti stres. Stres. Mulai Mulai. soalnya apa tuh ya gini, waktu aku balik dari mana ya, dari Nganjuk kalau nggak salah ya, pulang dari misi Nganjuk ya, aku tuh kan sempat ke rumahmu ya, sempat ke rumah sebelum teman-teman ke rumahmu kan, aku sempat ke rumahmu tuh Repa kan dewean di rumah. Loh yuk Dika, ya jawabannya ya tahu sendiri lah, kan nggak jelas Repa ya. Yuk di mana gitu. Ya tanya gila ini aja. Dan itu 2 kali aku. 2 kali waktu itu dan dulu pernah juga. Jadi kalau menurut aku nih, Repa nih cocorannya gini ya. Kalau aku boleh bilang tuh sebenarnya susah. Seorang Repa harus ditunggui. Sedangkan kamu masih ngumpet sana kemari di apa ibaratnya Repa ngikutin juga nggak mungkin kan, nggak mungkin setiap hari ngikutin aktivitasmu kemana aja. Nah jadi kalau seperti itu ya mau tidak mau begini, biar Repa ini terpantau untuk semuanya, kesehatan dan semuanya. Ya mau tidak mau kamu kemana Repa harus diajak, ya nggak bisa sendiri dia. Kalau sendiri kan otomatis namanya juga Repa kan EQ-nya sama kita lain. Jadi harus Repa tuh kalau boleh gue bilang tuh banyak perhatian harusnya, banyak fokus untuk ngurusi dia. Kalau cuma sambil lalu memang sih ya kayak gini, endingnya pasti ya sering ya kalau bisa sih jangan ya. Tapi kayaknya sih berat. Ketergantungan terus ya. Iya, ketergantungan. Jadi ini mah cuma hanya saran aja sih Mas Isa ya. Saran Saran aja. Oh, Nggak harus diterima juga. Ya benar nggak? betul, kalau Karena- saran itu kan nggak harus dilakukan. Cuma ini Ini malah bentuk kasih sayang. nah, Kami lah. sarannya kayak gini gimana? Bang Bewo nih dari ini ya, dari Jogja kan, telepon aku. Bang, udah denger nggak si Rifka nih masuk rumah sakit? Wah kebetulan nih aku ada di Semarang. Aku mau ke sana, Bang. Ya udah, aku jemput Semarang terus kita ke sini ya. Gitu loh ya. Itu kan perhatiannya karena sama Rifka. Gitu. Karena Tapi- memang dalam hati memang kita adalah benar-benar care, peduli Iya. gitu buat masa depan dari Rifka dan juga Mas Doyok sih seperti itu. Nggak lebih sih, tidak menggurui Nah, ya, dia tidak menggurui, sama kita juga orang-orang biasa. ya kita kan maksudnya kasih saran yang terbaik menurut Tuh. kayak gitu. Nggak salahnya kalau dicoba sih. Ya, nggak ada Tapi salahnya kembali coba. lagi ke kamu. Nggak ada salahnya coba Mas Doyok. Cuma ya kayak gini. Aktivitasmu kan selalu nggak bisa Gerak jadinya. loss ya Iya, kan. nggak bisa gerak bersama terus sama Rifa terus jadinya. Harus bersama. Maksudnya di sini kan ditaruh yayasan biar supaya Mas Doyok juga bisa ada aktivitas yang lain. Ya berkembang, nggak di situ-situ aja, nggak stuck di situ aja, dan Mas Doyok juga bisa punya penghasilan, dan yang memang harapan Mas Doyok yang pengen menikah tuh bisa terlaksana seperti itu. Derivanya juga sehat, Mas Doyok juga bisa ada pendapatan. Ini hanya saran, ya syukur-syukur mendengar dan bisa dilaksanakan, dicoba. Karena memang tadi saya dengar Mas Doyok kan informasinya stres. Ya, justru karena Mas Doyok stres, kita taruhlah Derivka ke yayasan biar supaya bisa stresnya ini bisa menurun, tingkat stresnya bisa menurun. Jamin nih, nggak bakal. Iya, nggak apa-apa. Siap. Bakalan nggak jamin. Nah, gitu Master. Ya udah, nggak apa-apa. Ya udah. Ya gitu loh. Heeh. Nggak jamin. Ya wes. Ya, Tapi Mas Doyok, pertanyaan saya, apakah mau mencoba? Enggak. Oke. Enggak mau mencoba guys, sudah nggak apa-apa. Ini hanya saran dari Master ya. Dan sudah tahu jawabannya. apalagi
sebentar lagi Doyo katanya mau terjun ke partai. Wah, terjun ke apa partai. enggak? Ngikut terus berarti dari banyak. Apa enggak Ripka buat tinggal terus? Gak Nah, bisa jadinya dari orang dari pengennya pergi jauh nyariin. ya siapa ya emang Heeh. saya ngajak ke partai siapa? Sopo? Belum. Oh, kalau kamu katanya kemarin aku mau ikut partai guys gitu. Oh. Mau lihat lapku. Iya. Kata aku lihat lapmu lu, kamu katanya mau Belum. gabung ke partai. Belum. Soalnya kan ada sejarah yang Apa? sejarahku kan, Hmm. orang tuaku kan gimana. Ya kayak gimana? Banyak yang belum tahu, ceritain. Ya kalau aku gini lah, langsung tak tengeng langsung dari depan. Udahlah ya, nggak usah mikir partai tetap. Nggak mikir. Nggak usah ikut-ikutan partai hijau, partai kuning. Kamu cukup Ripka, ngurusi Ripka sehat terus sudah alhamdulillahirobbilalamin. Itu ya, udahlah. Oke. Yang penting jualan kerupuk tetap masih ya. Nah, gimana jualan kerupuknya? Masih Online, offline, apa keliling masih? keliling. Masih keliling. Berapa kali produksi dalam seminggu? Enggak. Setiap hari. Benar setiap hari? Keliling udah setiap hari? Masih? Ya setiap harinya, nggak tahu sih aku, karena aku sering keluar kota sekarang. Serius ya? Berapa penghasilannya ya? Lebih meningkat dari sebelumnya? Masih standar. Masih standar. Tapi kualitas sudah lebih baik lah ya dibanding yang lalu. Karena teman-teman Iyalah. tahu ya kan gimana prosesnya dulu dan sekarang udah lebih baik lagi. Jadi buat teman-teman yang melihat video ini, khususnya warga Demak, jangan ragu lagi untuk membeli produknya Mas Doyo karena udah lebih hygiene, lebih steril, lebih bersih dibanding yang sebelumnya. Dan buat teman-teman juga yang pengen membeli kerupuknya bisa lewat Mas Isa nih. Kebetulan Mas Isa lagi di Langsung Semarang. aja tuh ya. Ya maksudnya ya ada nomor teleponnya udah ada juga ya. Toyo sering live kok sekarang. Nah, teman-teman bisa DM Bang Bewok atau Mas Isa kalau misalnya nggak tahu nomornya Mas Doyo, jadi bisa order ya gitu. Jadi Ya. pokoknya teman-teman nih mau beli kerupuknya Doyo, nggak tahu nomornya Doyo mungkin ya. Mungkin bisa tanya ke aku, aku kasih langsung nomornya Doyo atau bagaimana guys. Ya bisa DM Instagram lah pokoknya untuk menanyakan gitu. Dan mengenai Rifka, apa diagnosanya dari dokter? Sakitnya apa? Bos. Soalnya. Wah nggak ada air lagi. Ada air. Gimana? Hah? Diagnosanya apa tahu? Sakit apa? Belum. Lu udah berapa hari dirawat? Baru kemarin 2 hari. Udah 2 hari dirawat. Teman belum dapat diagnosanya apa? Oke, tapi badannya panas kah atau gimana? badannya panas, Oke. kurus, Muntah. makan 1, 2, 3 kali langsung dimuntahkan. Pokoknya gak diterima di perut lah ya, langsung dimuntahkan ya. Tapi lebih bagus kurus kan, dari Rifka? Lebih sehat kan kalau kurus, bener gak sih? Iya. Ya kan lebih sehat. Kalau Jadi kalau kayak kemarin itu terlalu obesitas ya kan. Kalau kurus sih menurutku lebih bagus. lebih sehat. Tapi sehat lebih enteng gitu kan. Oh. Enggak biar gesit gitu loh, gesit ya. Terus by the way ya, Ripka kepengen makan buah apa ya? Iya. Buah itu Dulu sih seneng ya pisang sama jeruk ya. mangga. Kalau mangga di sini mah susah makannya ya. Paling mudah di rumah sakit itu pisang sama Motong. ya. Kalau mangga nanti di rumah aja ya. Nanti kita ke pasar berarti Iya dong. beli buah Ya sama buah. buat dari Rifka ya. Oke. Oke. Gitu aja Mas Yoyo ya. Karena ini udah malam, udah jam berapa nih? Jam 00.53 sekarang guys. 00.53. Ntar aku jam 5 kesini lagi yuk. Ya. Ya. Buat Aku sama Pak mau lihat ini apa kondisi Ripka. kondisi Rifka. Pak Bowo Sekalian juga beli kangen buah. kan. Mm-mm. Jadi Karena dia suka nelpon dari Rifka. suka nelfon lo ya. Kangen. Waduh. Kita bisa denger kangennya tapi selebihnya nggak tahu tuh udah ngomong apa. Jangan-jangan cinta sama lo Bang. Masuk. Aduh. Ya udah kita
sampai di sini aja terkait dengan perbincangan, dan mohon maaf ini karena udah larut malam jadi tidak bisa melihat keadaan Derifka, tapi tadi sudah disampaikan Mas Doyok bahwa Derifka keadaannya saat ini sudah dirawat 2 hari dan susah makan dan keadaannya kurus ya. Minta doanya teman-teman supaya Derifka bisa segera sehat kembali dan Mas Doyok juga bisa aktivitas lagi untuk usaha kerupuknya. Dan buat teman-teman yang mau order kerupuknya bisa langsung ke Mas Doyok ya. Dan yang pasti produknya sudah lebih baik dari sebelumnya. Oke, mungkin sampai sini dulu. Thank you banget buat semua yang udah menonton video ini dari awal sampai akhir. Kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa support channel dengan cara like, subscribe, komen, dan share. Support channel ini biar channel bisa makin terus berkembang. Oke, sebelah kiri gua Bang Bebo. Agra TV. Gua nggak lebih baik dari kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Burung merah di atas tembok, siapa dia yang tampak elok? Lepas rindu berwajah sendu, manis cerita, manisnya cinta. Hai Basika duduk berdua bercengkrama, layar adu dan raja. Wahai burung merah di atas tembok, siapa dia yang tampak elok? Lepas rindu berwajah sendu, manis cerita, manisnya cinta. Hai Basika duduk berdua bercengkrama, layar adu dan raja.